sosialisasi penyakit diabetes mellitus atau kadar gula dalam darah tinggi. Ini gabungan tiga desa, yaitu Selogiri, Gunung Sari, berarti 4. Selogiri, Gunung Sari, Glontor, sama Binangun. Ada Pak Dokter sama Bu Winarsi, ahli gizi. Ini pesertanya dari yang tercatat di undangan 42 orang, baru 13 yang hadir. Mbak-mbaknya yang laki-laki baru 1, kalau yang lain semua mbak-mbak putri. Bapak Kepala Desa Selogiri yang pada kesempatan ini Pak saya menghormati Dr. Is, Leni, Ibu Kader, dan Bapak Ibu sekalian yang kau hormati, campur-campur ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita bertemu di kelas DM, dengan sehat ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam buat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sampai menjadi akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, sebelum acara dimulai, perkenalkan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan kegiatan, yang ketiga sambutan, yang keempat materi, yang kelima diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pagi hari dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya cukup, sekarang bangunnya depan belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk lagi. Yuk, bangun. Bangun ya. Yuk, 8 lagi. Belakang 8. Sekalian senam, Bu. Kayak penguin ya, Bu. Sayangnya kurang musik aja. Peregangan biar nggak diabetes. Kalau di rumah jangan punya bola, pakai bola ya, bola kasti, bola kasti apa ya? Iya, bola genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka, tahan, buka, oke, 2. Nah kalau kayak gini pakainya bola yang sepak bola ya, yang punya stroke MRI dilakukan ya, Bu. Ya. Tidak bisa berdiri dengan duduk di kursi. Yuk, Pak, belakang,
paksakan. Lagi. Atas. Kan. Nah, sekarang buka sedikit. Fokusnya di pinggang, digoyang. Tuh. 2. Ayo rasa isi. Ayo, nenek di sini nggak goyang kan? Ya. Tapi ini wong gue lah ini. Peregangan bagi penderita diabetes meletus. Lagi, nggak pakai. Pasangan peregangan di punggung. Tarik nafas, suaranya ya Bu, keluarin ya. Yuk, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Lagi. 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan dong. Kanten mriki sudah terdiagnosa kencing manis dulu. Nggih. Kadar gula dalam darah tinggi, lebih dari normal. Sekarang saya tanya, kadar gula darah terakhir napa sami ngertos? Kapan terakhir? Kemarin di puskesmas Ranggaya. Nggih, bulan Februari, berarti Maret belum, nggih. Ada yang lama nggak ngerti? Nah, kuwi. Pos lansia Maret. Ada yang lebih dari 2 bulan? Bu Adni? 4 bulan, aduh. Wis ngerti penyakit gula, Siki wis ngerti ya Bu, tadi sing diilari apa, yang boleh apa, kapan, jumlah, jenis, nggih. Nah, sing penting kudu ngerti kadar gulanya. Cek kesehatan rutin. Kalau sudah terdiagnosa wis duwe penyakit gula, minimal setiap bulan sekali. Jadi ngerti kadar gulaku semen. Berapa? Normalnya Nek tidak puasa 200. Nek puasa 126. Nek biasa minum obat 110. Beda lagi ya. Yang biasa minum obat, tadi Bu Win juga mengatakan terkendali. Harus
harus doyan. Ana ngene. Ora diobati, ora dian. Harus doyan. Enggak ya. Obatnya pahit. Obatnya harus sedina dia. pindho, kadang ada yang ping 3 kali ya. Obatnya banyak sampai 5 Iya. rutin. Nah, obatnya banyak ini berarti wis anggota kita ya. Jadi harus cek kesehatan rutin. Setiap kapan, Bu? Setiap bulan sekali. Dieling-eling. Nek ora puasa 200, nek puasa 126. Nek biasa minum obat 110. Dan dari hasil pertemuan ini yang kami harapkan ibu bapak semua merubah pola tingkah laku, pola hidup. 1 tentang gizi tadi nggih, 2 olahraga, 3 cek kesehatan rutin, 4 minum obat teratur. Kemarin saya pas di desa apa ya malah ngerti sendiri lah Bu, kok nek aku ngombe obat tiap hari kok jadi ketergantungan. Lah itu malah salah nggih. Tergantung sama obat. Malah salah karena obat ini fungsinya membantu agar gula darah kita terkendali. Maka nek gulane terkendali, kita tidak menuju ke fase akhir penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit gagal ginjal, ya Bu. Makanya sing duwe darah tinggi gula harus rutin minum obat, ora bisa bosen, ora bisa ora doyan. Nggih, tadi disampaikan memang mati urip kersane Gusti Allah nggih Bu, tapi kita harus ikhtiar dan berusaha nggih. Kalau di puskesmas Karangayam 1, ini kisnya mana Bu? Ada yang punya kis? Punya tapi nggak dibawa. Ya. Punya Karangayam 1 semua ya? Ada yang dokter lain, puskesmas lain? Betul? Ada yang tidak ada? Ada yang tidak punya? Nah, kalau tidak punya, kami menyarankan membuat KIS. Kalau tidak punya berarti kan tidak diwai pemerintah nggih, berarti dianggap bisa nggih, napa pripun lah nggih. Itu kami menyarankan punya BPJS, KIS atau jaminan kesehatan nggih. Karena penyakit gula ini adalah penyakit kronis. Nyuwun sewu berkepanjangan nggih. Nek duwe KIS berarti kan duwe cegelan. Kalau terkendali terus, si kita tidak opname ya Bu, tapi kalau suatu saat nggih wong namanya tubuh nggih, mbok suatu saat opname, nggih nek opname ya nek sedalan nek lama kan bisa membutuhkan biaya yang Lu siki tahun 2022 berarti belum meneliti nggih. Terakhir meneliti tahun 2018. Yang pertama, beban pemerintah adalah penyakit darah tinggi. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga adalah kencing manis. Itu beban dari daerah, nggih. Kami mempunyai satu wadah kegiatan khusus untuk mengelola, khusus untuk ngopeni wong darah tinggi dan wong gula. Asma juga ada, tapi paling banyak adalah darah tinggi dan gula, yaitu Prolanis. Kenapa Bu? Lambung tidak. Program Prolanis, nggih, program penata laksanaan penyakit kronis, penyakit yang berkepanjangan. Melawan penyakit kronis. Prolanis, program penata laksanaan penyakit kronis, nggih. Penyakit darah tinggi dan gula. Kapan? Setiap Selasa ketiga. Apa Bu?
Di Puskesmas Karanggayam 1 sama Jumat ketiga khusus penyakit gula. Selasa ketiga mangkat, Jumat ketiga mangkat. Selasa ketiga jenengan diambil darah, ya. Jumat ketiga mengambil obat plus tadi nggih konseling terpadu antara kita dengan program gizi. Nggih. Soalnya diamasi Bu iki dening ya obate boleh ngowahi swidak. Sedina ping 2 kali 1. Sebulan berarti swidak tapi kok ya gulane 400 bae. Sing salah apane? Oh, jebulane golek sedia mari Mas ya. Oke ya. Ya percuma ya Bu. Ya itu nanti kita konsulkan sama ahli gizi, ya. Haknya apa saja Prolanis? 1 bisa mengikuti penyuluhan seperti ini ya Bu. Duduk dikasih snack ya. Terus absen, terus diperiksa, diambil darah, kita ngambilnya dari sini. Kalau jenengan ten posyandu atau di puskesmas kan dari sini ya Bu. Nah kalau Prolanis kita ngambilnya dari darah di laboratnya dari kebun. Itu setiap bulan. Nah 6 bulan sekali ada pemantauan laborat. 6 bulan nanti laboratnya luwih lengkap. Ya fungsi ginjal, ya kadar gula, ya kolesterol, 6 bulan sekali dapat hak untuk pemeriksaan seperti itu. Kalau kegiatan Selasa ketiga dan Jumat ketiga dimulainya gasik ya Bu. Kita senam dulu, ya. Kita olahraga. Sepertinya semangat sekali, luar biasa, Nah, ini memang salah satunya itu ya semangat itu, agar kita tetap hidup sehat, salah satunya semangat, jadi penderita gula itu tetap bisa hidup normal seperti yang lain. Mangan enak ya uli, tulang-tulang ya uli, tidak beda kan? Hanya beberapa memang dahatnya lebih diatur, misalnya minum obat secara teratur. Tadi dengan Dokter Adi tentang apa sih? Oh iya, pipis baik Dok dan sebagainya. Karuan wong jenengan wis nglakoni, yang ngerti kabeh nggih. Tadi sudah disampaikan Dokter Adi kenapa kok pipis terus, kenapa dan sebagainya. Itu kan jenengan sudah perso sekarang dan harus bagaimana tadi juga sudah disampaikan Dokter Adi. Salah satunya, jadi kalau kita itu ada 3 pola. 1, agar kita mencegah bisa, kemudian mengendalikan gula itu ada 1 pola pikir. Yang pertama pola pikir harus positive thinking. Kalau bahasanya Dokter Adi positive thinking, bahasanya dia ya pokoknya mikir sing apik-apik baik gitu lho. Nek mikir elek dadine sing kelakon mungkin juga tidak baik, tapi kita harus positif thinking, kudu berpikir yang baik. Kalau bahasanya husnudon apa nggih gitu nggih. Jadi jangan aduh nyong diabetes, nyong kok ya dadi diamputasi. No mboten. Asal terkendali jenengan masih seperti kami biasa saja. Tapi harus terkendali dengan tadi minum obat secara teratur, kemudian pola makan juga diatur. 1 pola pikir Tadi kan Bu Dokter kan stres itu salah satu penyebabnya nih Dok. Nah, walaupun tidak satu-satunya penyebab, faktor resiko. Kemudian yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup harus sehat. Pola hidup sehat itu bagaimana? Tadi yang tadi olahraga, ini kebetulan dua-duanya atlet. Beliau atlet bulu tangkis ya Dok. Beliau atlet senam gitu. Jadi luar biasa panjenengan dari ini dan pokoknya lengkap ya. Kemudian tidak merokok, kemudian
pola makan. Kemudian panjenengan tadi ketika bangun tidur ikuti, kalau kalau muslim ikuti sunnah Rasul, ya, misalnya bangun misalnya mandi sebelum subuh misalnya gitu. Kemudian setelah bangun pagi jangan tidur lagi, kemudian makan secukupnya, jaga regen, pokoknya ikuti saja itu. Kemudian puasa Senin Kamis emang boleh, diabetes puasa Senin kan harus makannya teratur, boleh. Dan kami membuktikan, kebetulan bapak saya juga almarhum itu menderita diabetes juga. Jadi beliau kalau puasa Senin Kamisnya rutin, justru gula darahnya terkontrol dengan baik, gitu ya. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku mestinya ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah pola hidup, kemudian pola makan. Nah, dengan saya ini kepenak Bu. Pokoknya kita bicara tentang pola makan. Mangan ki jane gak sing penting mlebu ngono ya, nggih. Apa bisa jadi penyakit karena kalau makan kan tiap hari. Kan mame mboten seminggu pisan. Nggih. Makanya kalau kesalahan dari makan sepisan, sepindo, wong sedina ping telu, ya kalau sudah jadi salah akeh. Gitu. Tapi kan salah akeh. Bu, apa saya diabetes berarti karena makannya tidak bagus dari banyak faktor tadi. Salah satunya pola makan kita, nggih. Jadi penyakit diabetes tidak menurun, tapi degeneratif. Memang yang bapak atau ibunya atau mbahnya punya penyakit gula, resikonya lebih besar. Tapi belum tentu dengan pola hidup yang bagus, pola makan yang bagus. Soalnya nopo siki, misalnya bapaknya dewek senengnya medang, nggih. Apa anaknya melu medang? Itu namanya degeneratif. Jadi kebiasaannya yang menurun, akhirnya penyakitnya ya pada baik, nggih. Kemudian yang kedua sekarang tentang stunting, pernah dengar? Jadi anak putune dewek mbah, nggih Bu, sing pendek itu nanti juga beresiko lebih besar terkena penyakit tidak menular. Salah satunya ya ini. Nggih, makanya siki kita harus, anak-anak kita harus tinggi badannya harus bagus. Paling tidak berarti resikonya dikurangi. Gitu nggih. Sing lalu biar belalu Mbak nun sewu, ibune bapake kundet ya men. Tapi anak kita bisa tinggi badannya 8,5 cm lebih tinggi dari kita. Nggih, Mbak. Siki jenengan ben, makanya nek jenengan sudah tidak bisa sembuh nggih, Dok, tapi bisa stabil. Tapi jaga anak putune kita jangan sampai punya penyakit yang sama. Gitu nggih, carane napa? Jenengan jenengan rasane mau ternyata biyennya kaya iki. Berarti jenengan sama putrane aja kaya nggih kuwi nggih. Dadi sing apik kono ditiru, sing ala aja ditiru, nggih. Diet itu bukan mengurangi, salah. Diet itu mengatur, tujuannya jenengan dahari diatur itu biar apa, nggih? Jadi pola makannya berubah. Jenengan nanti kita saling ngobrol biar berubah. Jadi sing biasanya misalnya, aduh apa-apa dibleng-bleng, kemarin tuh ada yang konsultasi ke kami, jadi punya diabetes itu masih nyetok Marimas. Oh beliau belum tahu ya nggak apa-apa, ngomong ngerti, ya. Tapi begitu beliau Irsa kan, oh nggih Bu nggih, ngono ya Bu nggih kepanggil apa ora ya ngerti, tapi dapat nih sampaikan gitu. Ya. Jadi harapannya nanti ada perubahan pola makan. Jenis, jadi bahan makanan yang perlu diperhatikan, makanya diperbolehkan, dibatasi, diperbolehkan, yang dihindari. Kalau saya rasa kalau dihindari ini nek wis meneng baik menghindari. Tapi benar-benar yang benar-benar dibatasi. Nanti apa? Nanti kita lihat ya. Kemudian jadwalnya harus teratur. Makan 3 kali utama, 3 kali selingan. Jadi yang biasa non sewu, ora sarapan, ono bakwan, ono keripik anak keripik. Itu sudah no. Masih boleh makan enak, tapi nanti diatur jadwalnya. Oke, nanti kita akan lihat. Kemudian jumlahnya seberapa sih sesuai porsinya, nggih. Bu, nanti buatan gram-gram. Jadi makanan tidak kayak obat, nggih. Nek dokter Adi kan bisa 3 kali 1, ya kudu 3 kali 1 gitu, nggih. Nek dengan saya, kelebihan
sesendok nggak apa-apa. Tapi lebih terus bendina gitu ya. Ini jenis makanannya. Ini yang tidak boleh yang di